Ya, selamat datang di Gempa Gerakan Pemuda Markus Podcast. Akhirnya kita bertemu lagi nih para GP-GP yang paling gue sayang, paling gue cinta tentunya. Nah, ternyata nih guys nih ya kan, sesuai janji gue di prolog yang video lalu nih, gue akan membawakan topik yang lagi hits banget nih di kalangan pemuda tentunya, apalagi di masyarakat di masa pandemi ini nih. Nah, kalau misalkan kalian bisa terka-terka nih ya, ini ada hubungannya dengan yang namanya psikologi. Wah, kalau misalkan biasa udah bahas-bahas psikologi, itu pasti orang nggak bakal sabar nih. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi nih, kayak bakal gue panggilin aja deh narasumber yang oke banget tentunya, yang sudah berprestasi juga di bidang psikologi, dan sekarang sedang menempuh pekerjaan sebagai salah satu konsultan di sebuah sekolah swasta. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, let me introduce to all of you guys, Kak Venesia Florencia. Hai, hai Kak Reva. Halo Kak Veni, gimana kabarnya? Baik banget. Ih, senang banget sih bisa ada di sini. Akhirnya Yeay. ketemu lagi Kak. Akhirnya. Kita udah lama kayak nggak ngobrol-ngobrol Kak Veni ya. Iya, iya Yes. banget. Apalagi ketemu kayak udah lama banget. Sulit Lupa. ya kayak mau ketemu sekarang susah ya kayak PPKM Susah gini ya. banget. Susah banget. Kak Veni sekarang kesibukannya ngapain Kak? Sibuk banget aku tuh ya. Sekarang kerja sih. Jadi psikolog sekolah di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Tapi Oke. sebenarnya selain itu masih terima klien juga. Dulu sih offline ya, tatap muka. Tapi kalau sekarang ya karena PPKM jadi semuanya kliennya online gitu. Oh, oke oke. Berarti kalau misalkan di konsultan sekolah tuh kayak Hmm. emang kayak guru BK gitu nggak sih Kak? Yes, tapi ini agak-agak salah persepsi nih. Gue paling Kenapa kesel kalau tuh? dibilang sama kayak guru BK dong. Lah bukannya mirip-mirip ya Kak? Kalau psikolog sekolah itu lebih ke jadi bisa melakukan assessment sih. Hmm? Pada prinsipnya semuanya sama, mau, ngatasin gimana supaya setiap siswa di sekolah tuh bisa perform lebih optimal. Tapi kan kadang Oh, kalau, anak-anak itu kan ternyata ada yang ternyata jadi kendalanya karena dia punya suatu kesulitan belajar, iya. punya gangguan tersendiri, kayak misalnya oh ternyata dia gangguan atensi, ADHD. Nah, itu kan nggak bisa di-assess oleh guru-guru atau tenaga yang lain kan, itu hanya bisa di-assess oleh seorang psikolog, gitu. Jadi itu sih Oh, bedanya. Kalau psikolog bisa, melakukan segala macam, gitu. oh. Nah itu sih, gue jujur sih gue baru tahu gitu bedanya. Karena so far ternyata misperception ya di antara orang-orang ini ya. Iya, tapi ya Jadi, hand in hand lah gitu. Jadi saling bekerja sama, hmm. guru BK, psikolog sekolah. Tapi Kak, gue ada mau nanya sih Kak paling. Kalau Yes, misalkan lu ada konsultan di sekolah gitu, berarti itu ada hubungannya juga nggak sih kayak sama kesehatan mental dari siswa-siswanya begitu mungkin? pasti, pasti banget ada. Gitu. Ah, Dan sebenarnya, nggak cuma, siswa-siswanya sih, kadang juga gurunya juga ternyata, oh terganggu juga nih kayaknya. Apalagi pandemi sekarang kan jadi banyak challenge-nya tersendiri, tuh. hmm. Nah itu sih gue baru tahu banget sih karena ya gue udah kuliah jadi kan gue nggak tahu ya ngurus sekolah apa enggak kan. Tapi Iya, menurut Kak Fen ini, lu kenapa sih Kak mau ngambil jurusan psikologi gitu sih? Apa sih motivasi lo? Gue tuh kadang suka waduh, kepo. motivasi gue ya, pertanyaan yang bagus nih. Karena jadi sebenarnya dulu ini sih, wah panjang nih ceritanya. Enggak lah, gue persingkat. Asik. Karena emang dari SMP gue udah tahu aja sih sebetulnya pengen ini. Karena Ah, dulu gue kira jurusan psikologi tuh nggak ada matematikanya, karena gue nggak suka matematika. lu Jadi gue emang ada Kak? ada statistik dan itu lebih berat ternyata, Ah, gitu. Dan selain itu sebenarnya gara-gara gue mulai paham nih, oh ternyata, gue tuh mampu ya jadi pendengar yang baik lah gitu. Ternyata kemampuan mendengarkan, kemampuan interpersonal tuh nggak semua orang bisa, gitu. ah, Jadi ya udah gue mulai cari tahu, oh kemampuan interpersonal sama kemampuan kayak mendengarkan orang itu hmm. sebenarnya terpakai di jurusan apa sih, di profesi apa sih? Oh ternyata psikologi gitu. Terus ya udah gue cari tahu lagi, psikologi tuh ngapain sih? Belajar apa? Ntar kerjanya ngapain? Wah, udah deh gue mulai tertarik.
gitu. Terus akhirnya masuk psikologi sampai sekarang ya, Kak, psikolog ya. Iya, tuh. Keren banget sih. Karena jujur gue tuh sempat loh, Kak, kayak pengen masuk ke jurusan psikologi kan. Hah? Cuman, sumber. Karena, tapi yang gue pikirkan adalah gini, Kak. Gue kayak bukan pendengar yang baik sih. Karena gue adalah pembicara gitu kan. Kalau misalnya lu Oke, pendengar, gue oke, pembicara gitu. oke. Makanya gue masukin ke komunikasi sih. Iya, iya. Oke, Kak Vene, gue akan masuk ke topik utama kali ya pada malam Yes, hari ini. yes, yes, yes. Ya, Apa nih? Wah, karena tadi gue udah opening juga nih ya di awal-awal tadi tentang topiknya, kita akan ngebahas nih Kak mengenai kesehatan mental, terutama Hmm, di masa pandemi kayak gini sih Kak. hmm, hmm, hmm. Karena adanya keterbatasan sosial nih Kak. Kita nggak boleh keluar rumah, kita hanya berinteraksi lewat online. Itu tentunya tuh gue juga merasakan sebenarnya. Kayak gue tuh otak gue tuh kadang ngadet gitu Kak. Yang harus biasanya gue ketemu sama orang dan gue bisa Hmm, ngobrol langsung sama orang itu, hmm, sekarang tuh terbatas gitu loh. hmm. Nah, yang pengen gue tanya nih Kak, apa sih Kak arti dari kesehatan mental? Dan kenapa menurut lu itu penting gitu? Itu sih Kak paling. Oke, kesehatan mental ya. Hmm. Kenapa itu penting? Sebenarnya kesehatan mental tuh jujur ya sekarang di pandemi ini gue sebagai baik lagi ke profesi gue sebenarnya merasa ini tuh cukup terbantu. Kenapa? Karena sekarang tuh kalau lihat di sosial media tuh lagi banyak banget yang ngebahas topik ini kesehatan mental, kesehatan mental. Terus Ah, bahkan jadi apa? Yang tadinya nggak aware jadi mulai aware nih kan where? jadinya, terus Oke. makanya gue sendiri merasa, wah, hebat ya berarti, orang-orang jadi mulai tahu nih. Nah Hmm. padahal, itu tuh dan yang paling gue senang adalah akhirnya orang-orang mulai belajar bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Kenapa? Karena kalau kesehatan fisik kan, dari dulu kayak kita tahu kalau misalnya, badan udah mulai nggak enak, terus, kita sakit terus misalnya ke dokter, minum obat, Iya. sembuh gitu. Kalau kesehatan mental harus ngapain gitu Hmm. kan, karena itu Banyak yang nggak tahu Kak. banyak yang nggak tahu, Yes. banyak yang atau banyak yang merasa, kayaknya nggak ada masalah deh, gue fine-fine aja gitu Yeah. kan. Nah, Right. padahal sebenarnya kesehatan mental itu sebenarnya kalau by definition ya, itu tuh kondisi di mana seseorang tuh mampu, bisa menjadi produktif gitu dan bisa kalaupun dia merasa stres, dia bisa mengatasi stresnya itu dalam keadaan sewajarnya gitu. Hmm. Dan dia masih bisa sebagai seorang manusia dia masih bisa berperan di, komunitasnya, dalam arti misalnya kalau sebagai pelajar masih bisa berperan di, sekolah lingkungan sekolahnya, lingkungan kampusnya, atau sebagai seorang pekerja dia bisa berperan juga di, lingkungan pekerjaannya gitu. Cuman to put it in very simple, ketika lo sebagai manusia lo masih bisa berfungsi secara optimal, secara produktif, sebagaimana seorang manusia harusnya berfungsi gitu. Itu sih kalau kesehatan mental. Kalau lo sehat mental berarti lo bisa produktif, lo masih bisa apa namanya? Masih bisa bekerja, masih bisa menghasilkan sesuatu, masih bisa berkarya. Berarti lo secara mental sehat. Oke, nah terus menjawab pertanyaan selanjutnya, kenapa itu menjadi penting? Karena sebenarnya kesehatan mental tuh akan dibawa secara terus-menerus gitu. Misalnya let's say, dia seorang remaja lah anggaplah, atau Oke. kita kan pemuda gitu kan, Hmm. tiba-tiba dia punya suatu pengalaman traumatis gitu di usianya. Misalnya, kedukaan lah. Oke. Itu kan bisa menimbulkan gangguan juga ya kalau nggak diatasin. Nah, kalau itu nggak diatasin pas dia di remaja, itu bisa terbawa terus sampai dia, mmm, sampai dia dewasa, sampai dia lansia. Jadi itu akan terus terbawa gitu. Makanya itu Oke. sebenarnya menjadi hal yang penting. Terus kalau misalnya itu nggak teratasin, itu bisa mengganggu aspek-aspek kehidupan dia yang lain juga, kayak fisiknya juga jadi bisa terganggu. Dan ini sebenarnya kayak, ada hubungannya juga misalnya, lagi ada gangguan secara mental gitu kan tadi ganggu fisiknya, tapi bisa sebaiknya Betul. juga misalnya dia punya, apa, kesehatan fisiknya terganggu. Nah itu tiba-tiba dia juga bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya dia juga gitu. Jadi sebenarnya itu saling bersinambungan gitu. Ah, oke Maka itu oke. penting. Makanya nggak bisa cuma kayak sekedar, mempedulikan sehat fisik tapi lupa yang mentalnya gimana, tapi atau sebaliknya cuma peduli mentalnya tapi fisiknya gimana nih gitu, padahal itu Betul. sebenarnya satu kesatuan. Ah, tapi Kak,
Ini menarik banget sih maksud gue. Kalau misalkan di masa pandemi kayak gini sih Kak, itu kira-kira bagian kesehatan mental apa sih Kak yang kemungkinan dapat menyebabkan rasa terganggu dalam diri kita gitu sih Kak? Karena orang tuh kadang Hmm, nggak sadar nggak kalau misalkan, aduh gue tuh kenapa ya aku rasa kayak gini, dan mereka tuh nggak sadar kalau itu ternyata penyakit mental gitu. Nah kira-kira tuh apa sih indikator atau hmm, misalkan kayak oke. kondisi di mana gue tuh kena penyakit mental di masa pandemi gitu sih Kak? Oke. Sebenarnya ini sih, kalau misalnya kan gangguan mental tuh ada banyak ya. Oke, Jadi, kayak mungkin udah pernah dengar bipolar, itu yang kayaknya, orang sering dengar bipolar atau depresi, oke, atau gangguan kecemasan, gangguan emosi gitu. Itu, dan lain-lain. Jadi tipenya banyak banyak banget, sama kayak kayak gangguan fisik, banyak kan yes, jenis-jenis penyakit gitu. Nah, betul betul. setiap setiap gangguan mental itu dia juga punya masing-masing, gejalanya gitu yang berbeda-beda. Ah, Gitu. Nah, cuman, yang bisa ini sebagai apa mungkin ya, kayak, starter-nya lah yang bisa mulai kita lihat kayak, kayaknya ini harus langsung cek deh ke profesional atau ya pokoknya yang bisa jadi indikator awal itu sebenarnya ketika kita udah nggak mampu, berproduksi. Kan tadi kan gue bilang sempat mention kalau kesehatan mental tuh, eee, di mana kita manusia bisa berproduktif gitu, jadi iya, masih betul. produktif. Ketika lo udah nggak mampu untuk produktif, nah lo bisa mulai tuh cari tahu, kenapa ya gitu. Misalnya dalam Ah, arti Reva sekarang, kerja, misalnya Monday to Friday lo kerja, tapi ternyata ada suatu pengalaman di hidup lo yang membuat lo kerjaan lo tuh jadi, aduh pokoknya terbengkalai lah, jadi nggak bisa fokus, nggak bisa konsen, tapi nggak cuma 1 hari, tapi berkepanjangan gitu. Biasanya bisa jadi indikator kita. hmm, Mengambil contoh untuk depresi biasanya ketika lo dalam 2 minggu sudah tidak mampu untuk apa ya, menjadi produktif, nah itu udah bisa ada tuh tanda-tandanya gitu, dilihat lagi, jangan-jangan ada nggak, cek lagi ada gangguan makan nggak gitu, yang tadinya, makannya 3 kali sehari, jangan-jangan jadi nggak nafsu makan. Terus atau mungkin sebaliknya, jadi makan mulu gitu, itu kan berarti ada perubahan, betul betul. pola makan. Atau tidur tidur yang tadinya, Hmm. bisa aja dia malah insomnia, nggak bisa tidur, ada gangguan tidur, tapi bisa juga maunya tidur terus gitu. Nah itu Ah, salah satu hal yang bisa menjadi, jadinya kan kalau tidur terus lo nggak bisa kerja kan betul gitu. betul. Nah kalau cuma sehari gimana? Ternyata cuma hari Senin nih ya, orangnya kayak gini ya, tapi hari Selasa dan seterusnya dia mampu seperti biasanya, ya berarti fine-fine aja gitu. Cuman ketika kayak dalam waktu berpanjangan terus 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 seperti itu, terus dia merasa udah cemas, jantungnya berdebar gitu, Hmm. kencang terus, nah itu bisa menjadi tanda-tanda awal sih. Oke, nah itu gue baru tahu tuh maksud gue kayak ternyata hal sekecil itu tuh bisa nimbul apa namanya gangguan kesehatan mental ya kayak. Nah, Bisa ya. gini sih Kak sebenarnya. Ya kita tahu kan pandemi ini sangat membatasi. Tadi kan gue di awal Mhm juga udah mention mhm nih Kak. mhm. Nah, kira-kira nih kayak ada nggak sih kayak contoh kejadian di masa pandemi yang menyebabkan mental kita tuh terganggu nggak? Dan apa sih salah satu contoh dari gangguan kesehatan mental itu di masa pandemi Kak? Mmm, oke, gue boleh mungkin gue cerita dari klien gue, Ini nggak apa-apa ada nih, nih ya, kalau misalkan ngomongin klien nggak apa-apa nih Kak. nggak apa-apa kan gue nggak sebut namanya. Hey. Ya gue, jujur di pandemi ini gue cukup ada beberapa klien yang paling umum nih gangguan kecemasan. Jadi merasa cemas mulu gitu Oh, karena anxiety ya jatuhnya. yes yes yes. Karena apa? Karena setiap hari terpaparnya ya berita yang nggak enak, atau Ah, hoax, atau di WhatsApp grupnya banyak info-info turut berduka, atau hal-hal yang seperti itu yang bikin, orang-orang jadi makin cemas gitu. Jadi mulai berpikir, apa ya, negatif terus ya bawaannya negatif ya. terus, bawaan terus, dan ini Ya, ya. sebenarnya, secara teori ya, kita Hmm? boleh ya bicara teori dikit. Boleh dong, malah itu butuh tau Kak, sumpah. Secara teori, sebenarnya apa yang ada di kepala kita, itu Hmm? mempengaruhi afektif kita, mempengaruhi emosi kita. Habis Ah, itu oke. mempengaruhi perilaku kita. Jadi ketika kita di kepala udah mikir, "Aduh, stres banget, dunia kacau, hidup gue kacau, kerjaan gue kacau." Itu akan Yes, mempengaruhi emosi kita kan.
betul. Jadi kayak aduh udah nggak mood banget nih, aduh uring-uringan, lemes, aduh gue apalah ini gue arti hidup gue gitu kan. Nah terus akhirnya ya udah balik ngaruh ke tindakan lo, jadinya ya udah lo nggak mau bekerja, lo tidur-tiduran, lo lemas terus gitu karena dari pikiran lo sendiri udah mikir bahwa ya udah kayak capek gitu. Itu sih yang paling bisa bikin gitu. Dan ada juga sekarang kenapa orang-orang juga mulai lelah karena Hmm. apa ya, kayak merasa nggak ada kepastian gitu dalam hidup. Jadi kan emang ini kan pandemi nggak tahu sampai kapan kan. Iya, betul. Nah, ketidakpastian tuh salah satu faktor yang sangat bisa mempengaruhi kesehatan mental orang. Kayak nggak jelas hidupnya, nggak jelas besok bakal kayak gimana ya gitu. Apalagi Hmm. ketika sekarang ini apalagi pandemi, misalnya dia keluarganya atau teman dekatnya ada yang terpapar COVID gitu, itu kan bisa mempengaruhi dia juga kan. Gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mental orang di pandemi ini. Dan tadi juga sebenarnya eee, Reva juga udah sempat mention sih yang Hmm. apalagi buat orang-orang yang butuh ngobrol, butuh Betul. Wah, berinteraksi sumpah. sosial. Nah itu Gue salah satu juga yang bisa ngaruh. soalnya nggak tahu kenapa sih Kak. Maksud gue semenjak pandemi itu gue jadi ngadet gitu otak gue. Berarti itu jatuhnya adalah gangguan mental apa enggak sih Kak? Enggak sebenarnya nggak bisa langsung semata-mata kita bilang, "Oh ini gangguan mental," karena kan Oke. tadi gue bilang kan, ada banyak indikator yang harus di-checklist dulu sampai kita bisa bilang bahwa, ini adalah sebuah gangguan mental. Cuman yang Oke. pasti adalah lo tidak bisa mendapatkan, apa ya, kalau handphone di-charge kan, jadi Iya. ada, ya lo bisa recharge lah gitu. Ya udah ternyata kan selama ini misalnya seorang Reva, lo bisa recharge dari interaksi sosial dengan orang-orang lain. Nah, itu yang lo nggak dapatkan gitu. Oke. Dan ketika lo bener-bener nge-shutdown diri lo, bener-bener nggak bisa dapat akses untuk ngobrol sama orang dan itu membuat lo, yang tadi lo bilang, otak gue ngadet nih, Hmm. sampai jangka waktu yang cukup panjang, sampai lo udah nggak bisa berproduktif, nah itu baru, ayo Reva, cek ke Oh, psikolog gitu. tapi bener, gue tuh emang bener-bener kayak, gue tuh sempat mikir Kak, kayak kalau gue ngadet gini itu apakah karena indikator gue jarang ngobrol sama orang? Dan gue tuh sempat mau mikir ke psikolog kan. Cuman Heeh. gue berpikirnya kayak gue ini butuh interaksi sama orang aja sih, Mhm biar bisa mhm lebih lancar kan. Nah di situ sih kali penanggulangannya gitu Kak. Nah mhm. Kak, berikutnya nih, gue ada satu kepo sih. Apa tuh? Apa ciri-ciri orang yang di sekitar kita ya, maksud gue kayak Mhm. entah itu temen lo atau misalkan siapa gitu orang di sekitar kita yang dia itu terkena mental health, gangguan mental gitu. Ciri-ciri ya? Karena kan Mmm, kadang nggak kelihatan kan, orang depresi nggak kelihatan kan. mhm. Nah, mungkin nggak bisa sampai tahap depresi Kak, maksud gue kayak apa sih ciri-cirinya orang kalau misalkan kita ngeliat, wah ini kayak orang ada gangguan mental nih, dan gimana sih cara kita sebagai orang awam itu ngebantu dia at least. Mungkin cara yang paling awal kita bisa lihat ada perubahan perilaku. Hmm, Jadi misalnya apalagi kan ini kita ngomongin orang-orang terdekat kan, berarti betul. dalam arti sebenarnya lo kurang lebih tahu kan orang itu sebenarnya seperti apa, Hmm, gitu. Ya udah lo lihat dia ada nggak perubahan perilaku, akhir-akhir ini, yang misalnya tadinya kalau lo ajak, ini yuk, nongkrong yuk," gitu, misalnya dulu ya oke. sebelum pandemi, Iya, nongkrong ya?" Atau enggak, ini yuk, GoFood makanan ini yuk," gitu, atau enggak, "Cobain kopi kafe ini yuk," gitu loh. oke. Biasanya dia mau nih, tapi tiba-tiba kayak seminggu terakhir ini dia selalu bilang, "Ah, enggak deh, gue mau di rumah aja," gitu. Padahal lo tahu dia sebenarnya orangnya Asik banget diajak nongkrong lah ya, lagi iya, seneng. atau enggak sama kayak lu gitu, misalnya suka Iya, banget ngobrol sama orang lain. Nah, dia kan iya. berarti ada perubahan perilaku kan, gitu. Dan ternyata pas lo lihat juga, kayaknya ada perubahan di emosi juga nih, yang tadinya dia orangnya fun banget, Mmm. ketawa ketawa-ketawa, hahaha, hihihi, tapi lo mencoba untuk ngejokes saja yang menurut lo udah lucu banget, kok dia nggak ketawa ya gitu, kok dia Tumben cuma gitu kan, iya tumben kenapa gitu. gitu. Dan itu tuh, terus-menerus nggak cuma pas 1 hari itu doang, tapi ya Oke. tadi kita bilang kayak let's say 2 minggu dia kayak gitu terus, diajak keluar nggak mau gitu. Pokoknya udah bener-bener kelihatan lah ada perubahan perilaku. Iya, Nah, itu bisa sih lo coba cek aja, maksudnya tanya kabarnya gitu.
Soalnya kalau kita Ah, ngomongin gimana sih ngedeteksi ini kayaknya orang ini ada gangguan mental ya gitu. Itu kan balik lagi ada berbagai macam gangguan mental yang ada gitu. Dan yang tadi Reva bilang juga, kadang itu tuh nggak bisa dilihat oke. dengan jelas gitu. Makanya kan ada assessment-nya gitu, harus Ah, dicek beneran nggak sih gitu. Jadi lebih baik ke profesional. Cuman yang bisa kita lakukan yaitu tadi, kita nyadarin nggak ada perubahan cek. perilaku nggak gitu dari orang itu, ada perubahan emosi nggak dari orang itu gitu. Oke, oke. Oh, nah itu gue baru paham tuh karena maksud gue gini Kak. Gue kan juga WFH ya di rumah kan. Hmm, Dan sekarang kan hmm, trennya lagi WFH banget. Nah, hmm. apalagi kalau misalkan keluarga gue tuh kadang kayak biasanya seneng, tiba-tiba stres sendiri. Itu gue kadang suka nggak tahu mau ngapain. Dan ternyata ketika lo tadi bilang, jadi cuman cukup nanyain kabar doang ya kayak? Apa masih ada lagi next step-nya? Apa gimana tuh? Oh, banyak banget sih sebenarnya yang bisa Oke. dilakuin sekarang, tapi itu yang cara paling simpel, tanya aja apa Ah, kabar ya, apa kabar karena itu. karena mereka emang butuh ngobrol doang nggak sih Kak sebenarnya? Butuh refreshment lah Eee, ya dalam rumah ya. iya, dan tanya aja apa yang bisa kita bantuin. Tapi ini sih biasanya, gue selalu ngasih tips ke orang-orang tuh kayak gini, Oke. ketika kita mau menawarkan bantuan nih, buat orang terdekat kita, gitu. Kita tanyakan aja apa kabarnya gitu, terus atau kita bener-bener tahu dia kayak lagi kesusahan. Kadang dengan kita, menyediakan waktu aja, itu tuh udah bisa membantu orang tersebut. Ah, oke. Dan ini yang biasanya gue praktekkan dengan teman-teman gue. Misalnya ada teman gue mau curhat, gue mau cerita dong," gitu. Hmm. Gue akan nanya balik ke dia, "Oke, gue, bisa nih, ayo gue dengerin, tapi lo butuh didengerin doang atau lo butuh Kasih pendapat saran. gue?" Nah, Nah, itu tuh, 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 tuh. tuh, tuh. Lo kesel kan kalau misalnya kita lagi cerita tapi kadang langsung kayak, Gue paham tuh. gue juga gitu tuh." Atau enggak dibilang kayak ini gue kesel banget nih, "Ah, lo harusnya bersyukur lah, gue tuh dulu ya, Wah, cobaan gue lebih berat daripada lo." Tuh itu kan jatuhnya kayak, kayak toxic positivity nggak sih, Kak? bisa aja sih gitu, maksudnya ya tergantung dia dia terus kayak gitu nggak orangnya gitu. Ah, oke, oke. Cuman itu sih kadang kebutuhan kita apa, tapi yang kita dapet tuh apa gitu, nggak sesuai sama yang Hmm. kebutuhan kita gitu. Jadi selain lo ditanya, "Apa kabar?" Lo bisa juga cuma ngasih waktu lo gitu, cerita mau ada yang cerita nggak? Ada yang mau ceritain nggak?" Gitu. "Gue siap dengerin kok," gitu. Tapi Oke. jangan di-judge gitu. Kalau emang orang yang nggak butuh nasehat apalagi ya udah nggak usah, Ah, dengerin aja. bener sih, Kak. Soalnya kadang kalau misalkan gue mau surat ke orang pun kayak, ya udah gue cuma pengen didengerin gitu loh. Gue nggak pengen minta Yes, saran dari lo gitu. Oh ternyata yes. beda ya. Nah itu tuh Iya. yang kadang suka orang rancu gitu ya, nggak tahu ya. Iya, udah gitu kadang, ini yang juga orang-orang kadang salah persepsi. Ketika Gimana orang-orang tuh? tahu misalnya, orang ini kayaknya di Instagram nge-post story yang, aduh sedih-sedih banget ya, gloomy Ah, atau ketahuan banget kayaknya dia bener-bener butuh temen ngobrol. Cuman karena kita mikir, aduh kayaknya masalah dia berat banget deh, jadi hmm, akhirnya kita nggak tahu kan mau ngomong apa gitu. betul. Kayak udah mikir duluan, aduh kayaknya gue nggak bisa bantuin apa-apa deh. Itu tadi makanya kayak cuma cek aja orangnya, "Gimana kabar lo sekarang?" Nah, itu sebenarnya juga udah bisa bantu kok, gitu. Dan Hmm. nemenin dia, be present gitu dengan orang itu. Mmm, gue ada pernah lihat nih Kak, kayak Mmm, postingan mmm, di Twitter atau misalkan di Instagram. Jadi mmm. tuh dia bilang kalau misalkan, kalian tuh cuman cukup kayak sebatas bales story aja gitu. Dan itu pun orang-orang itu juga bakal kayak, "Wah ini ada yang perhatiin gue nih." Itu relate nggak sih Kak? Kayak gitu-gitu? Bisa bisa, karena Ah, tergantung cara orang coping stres mereka kan beda-beda ya. mmm, Ada orang yang itu tadi, misalnya gue orang yang kalau gue orangnya males gitu mmm, ke-post di Instagram story, tapi ada orang yang sebaliknya, mmm, gitu. Dan itu ya nggak apa-apa, karena kebutuhannya emang berbeda. Dan oke. ketika ada orang yang preferensinya untuk nge-post itu di story, ya berarti emang dia mengharapkan ada feedback atau dia emang mengharapkan dilihat oleh orang-orang. Apalagi yang masuknya di close friend gitu ya, dia berarti Benar, mengharapkan direspon dong sama close benar, friend-nya benar. gitu. Tapi kalau emang dia nggak nge-post, ya udah berarti bukan itu yang dia cari gitu. Jadi makanya benar sih, kalau yang di Twitter itu yang tadi lo lihat, Hmm. ya kalau emang dia nge-post di story, di go public, ya berarti mungkin memang dia sedang mengharapkan ada respon dari publik juga, gitu. Ah, oke. Nah, kalau misalkan tadi nih Kak,
kan kita udah ngomong nih dari segi eksternal, gimana cara kita peka sama orang dan kita ngebantu orang. Tapi ada nggak sih Kak kayak saran, either itu kegiatan atau penanaman mindset gitu? Gimana cara kita untuk merefresh diri kita sendiri sih Kak? Terutama di pandemi kayak gini sih Kak, yang semuanya serba terbatas gitu. Jadi biar teman-teman tahu nih Kak. Oke. Kayak gimana jaga supaya ya kalau bisa tetap sehat lah Yes. fisik mental. Bisa kayak kegiatan mungkin atau apapun itulah Kak. Oke, good question. Sekarang kayaknya lagi cukup sering terdengar self-care. Pernah dengar nggak istilah self-care? Pernah. Nah, self-care itu salah satunya. Tapi self-care-nya harus kayak gimana nih? Kadang kan orang kayaknya, gue mau belanja shop dikit-dikit self-care ya kan? Dikit-dikit self-reward. Iya, kayak atau enggak, aduh gue capek banget, gue mau tidur nih self-care, padahal masih jam kerja. Aduh, yang enggak gitu juga. Nah, makanya self-care tuh sebenarnya kita bagi jadi 4 aja lah ya. Boleh? Biar gampang. Aduh, Bunda. Yang pertama ya, sebenarnya pokoknya ini aspek kehidupan kita sih. Jadi kan fisik, emosional, sosial, sama spiritual. 3 tuh? 4. Fisik, emosional, sosial, spiritual. Oh ya, oke, 4. Terus? Gitu. Itu kalau mau bagi self-care tuh kayak gitu. Misalnya fisik, ya udah berarti yang bisa bantu fisik kita supaya lebih terjaga dong. Ya makan sehat, tidur yang cukup, olahraga, itu termasuk jaga kesehatan fisik kita. Kalau yang emosional gimana? Nah, emosional berarti hal-hal yang bikin kita bisa charge lagi secara emosi kita ya. Kayak mau nonton, mau Netflix kan, terserah, atau dengar lagu, atau mau teriak, mau gambar, mau lakuin hobi-hobi kita, itu emosional. Sosial yang ya kayak kita ngobrol nih, interaksi sama orang, itu juga sosial kan. Atau kita join komunitas yang baru gitu. Kayak sekarang lagi sering juga kayak orang-orang ikutan Clubhouse ya? Clubhouse masih ada ya? Gue nggak tahu sih Kak, itu kayak eksistensinya menurun deh Kak. Iya, kalau dia merasa ternyata dia butuh didengarkan cara apa ya, audio aja ternyata cukup, ya bisa aja sih, itu kan sosial juga kan. Tapi kan bisa juga kayak misalnya dia join komunitas kayak sekarang yang klub-klub fitness lah gitu. Nah, itu bisa langsung mencakup domain self care dia untuk sosial sama fisik kan gitu. Betul. Jadi satu kegiatan untuk dua aspek kehidupan gitu. Yang terakhir ada spiritual sih. Spiritual bisa doa, saat teduh atau meditasi, praktek latihan mindfulness, yang itu juga bisa sih spiritual gitu. Jadi ada banyak banget cara-cara, tapi bisa dibagi menjadi itu. Nah, tapi balik lagi, yang tadi gue sempat mention, self-care bukan jadi alasan kita untuk tidak produktif. Gitu. Jadi tetap melakukan dulu tanggung jawab ya, kewajibannya. Kalau masih kuliah, ya udah, lakukan dulu tanggung jawabnya. Baru ketika kita udah punya jam break-nya, kita udah selesai nih aktivitas kita, udah submit laporan, tugas, segala macam, mau self-care, yuk silahkan. Atau kayak gue biasanya, gue Sabtu pagi sampai siang gue nggak mau terima klien, nggak mau terima kerjaan, karena itu me time gue. Jadi gue membagi slot itu buat gue gitu. Betul. Tapi apakah gue mengesampingkan pekerjaan gue? Enggak, karena udah gue tuntaskan either Senin sampai Jumat, atau ya udah hari Minggu gue kasih slot waktu juga untuk melakukan pekerjaan yang lain gitu. Jadi gue nggak mengesampingkan itu. Jadi gue nggak melakukan self care jam 3 sore hari Rabu gitu. Jam kerja gue yang nggak gitu juga. Kalau gue biasa gitu sih Kak. Gue kerja 15 menit terus habis itu gue kerja 15 menit ya kayak. Terus habis itu gue bilang, waduh gue butuh istirahat. Gue pantas dapat istirahat. Itu berarti nggak gitu ya konsepnya ya? Itu mungkin bukan ke self care, nggak apa-apa. Itu bisa istilahnya brain break. Jadi kayak lo butuh istirahat juga kan. Tapi ya itu ada kok orang yang misalnya kerja, itu juga bisa meningkatkan produktivitas loh. Misalnya ya lo kerja 20 menit, habis itu 5 menitnya lo pakai buat istirahat. Ya boleh, tapi kan habis itu lo kerja lagi kan gitu. Dan lo tetap tahu tugas lo apa, itu yang tetap jadi prioritas. Tanggung jawab lo apa, tetap jadi prioritas gitu. Lo mau pakai 5 menit itu buat istirahat, boleh. Terus habis itu lanjut kerja lagi 20 menit lagi, terus 5 menit lagi istirahat, 20 menit lagi kerja gitu. Itu it's totally fine gitu. Time management ya berarti yang penting ya? Yes.
ini sih Kak, gue akan balik ke topik yang mengenai mental health itu ya. Hmm. Kira-kira menurut lo sebagai seorang psikolog, asik, Hmm. apalagi peer practitioner ya, berapa lama Heeh. indikator atau misalkan waktu yang orang butuhkan untuk Heeh. ibaratnya dia menyembuhkan mental dia lagi agar dia bisa menjadi normal, Kak? Oke. Berapa lama ya? Apa tergantung? Apa gimana? Nah, tergantung sih kalau misalnya pertanyaannya itu. Jadi, baik lagi, yang dia lagi rasakan apa, gangguan dia apa, terus, eee, apa yang dia lakukan gitu. Ada nggak intervensinya? Dia dapat terapi nggak? Dia ngobrol nggak sama orang-orang? Dia ke profesional nggak? Ke psikolog atau ke psikiater nggak? Nah, Oke. dia juga membantu dirinya dia juga nggak untuk istilahnya pulih gitu. Kalau ini biasa orang-orang juga suka, salah persepsi. Hmm. Kalau misalnya kita sakit, kita mengharapkan dari orang luar aja yang nyembuhin kita gitu, istilahnya gitu. Oke. Padahal kan harus ada willingness juga kan dari diri dia sendiri. Yes. Dia mau nggak untuk bisa optimal lagi sebagai, seorang manusia, dia mau nggak bisa produktif lagi gitu. Jadi Yes, ada dorongan betul. dari dalam juga. Nah, jadi faktor-faktor itu yang menentukan, berapa lama akhirnya dia bisa kembali optimal lagi sebagai manusia, gitu. Oke. Berarti emang setiap orang tuh punya masa penyembuhan masing-masing ya, kayak ternyata ya. Iya, betul. Ah, oke. Nah, kira-kira nih Kak, ini gue akan memperdalam lagi nih, mengenai Mhm. mindset nih, biar gue waras di masa pandemi nih Kak. Gimana gue bisa waras nih di era yang terbatas ini nih Kak? Mindset apa yang gue perlu tanemin nih Kak? Buat diri gue dan juga tentunya bisa berguna buat rekan-rekan GP yang lain sih Kak. Yang pasti cari Hmm, tahu dulu, kenalin banget diri kita itu, apa yang kita suka, gitu. Oke. Kita orangnya kayak apa, dan apa yang kita suka. Baik lagi ke contohnya Reva kan, dia Yes. suka banget dan dia merasa, bisa, nge-charge dirinya lagi kalau dia ngobrol sama orang-orang. Oke, berarti lo udah cukup kenal diri lo tahu apa yang lo sukain. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara lo tetap waras. Jadi cari Oke. cara gimana caranya lo masih bisa ngobrol sama orang gitu. Nggak apa-apa deh kalau emang masih nggak bisa ketemu fisik, tapi ya udah lo coba ngobrol sama orang-orang, lo tetap keep in touch sama mereka gitu, lo join komunitas yang baru gitu. Itu salah satu cara. Jadi Oke. pertama baik lagi kenalin diri lo dan lo sukanya apa. Dan bisa juga cari-cari hal yang baru gitu. Jangan sampai, ternyata sama ini lo merasa, "Aduh gue udah capek banget," gitu, "gue nggak waras nih," gitu. Tapi ternyata kalau lo mulai mencoba hal yang lain, bisa Oke. aja lo suka kan, Betul. gitu. Betul banget Gitu, Kak. jadi jangan menutup diri aja sih. Dan, itu tadi, lakuin apa yang lo suka, hobi itu bisa. Misalnya kayak gue kadang gue suka banget kayak, ya udah nonton gitu, misalnya gue suka banget nonton, ya udah gue cari-cari sekarang lagi ada film apa sih gitu. Dan yang Hmm. terpenting juga, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Ah, Eee, itu kayaknya masih ada beberapa tuh kayak mungkin ya, yang seringkali kita enggak, tidak sadari kan. iya nggak usah orang lain, Iya. gue aja gue, contohnya gue. Weh, kan kali gue bandingin sama lo Kak, kan Ya gue bukan, cowok maksudnya nih. kadang gue membandingkan dengan orang lain gitu, terus Why? ternyata Kenapa? ya seperti biasa pada prinsipnya seorang manusia tidak pernah puas kan. Kayak Ya, manusia ap ekonomi. iya, apalagi kayak sekarang pandemi, kayak kita cuma di rumah aja tapi kita bisa melihat orang lain, wah kayak dia pandemi ini punya bisnis baru, atau enggak dia tiba-tiba jadi influencer, Banyak atau tuh, itu banyak banget nah sih, parah sih. kan kita mencoba membandingkan kan, kok dia sukses sih, kok kita enggak gitu. Nah, padahal sebenarnya definisi sukses orang kan bisa beda-beda kan, Beda-beda, betul. beda-beda gitu. Dan lo nggak tahu perjuangan dia tuh apa, di balik layarnya tuh seperti apa, dan nggak usah membandingkan. Dan sekarang karena ini konteksnya spesial nih pandemi, Hmm. jadi pada akhirnya ketika pandemi ini kelar Yes. dan yang lo bisa lakukan hanya survive, Oke. it's still success. Itu tetap suatu hal yang benar-benar bisa lo banggakan gitu. Karena pandemi ini bukan suatu ajang lo untuk Berlomba. berlomba-lomba untuk sukses sama orang-orang kan. Kayak, Suka gue nih harus gue sukses, nih. gue harus sukses.
nggak usah. Kayak take care of yourself first gitu yuk. Lo mau Yes. self care, ayo terserah lo mau nggak terlalu produktif, apa maksudnya dalam arti lo nggak kayak orang-orang yang lo bandingkan selama ini, it's okay gitu, nggak apa-apa Catat ya guys gitu. ya, jangan bandingkan diri kalian. Vene 2021, catat. Ya catat ya Vene gitu. Gue juga harus mempraktekkan ini gitu. Gitu sih, Kak. Sama terakhir ini sih pasti jangan lupa, kan tadi lo juga ngomong mindset ya. Yes, mindset, betul. Self talk itu bantu juga sih. Self talk itu kayak lo kasih apa ya, pernyataan atau afirmasi positif ke diri lo. Kayak tadi gue mention kan pikiran tuh mempengaruhi perasaan sama perilaku kita kan. Jadi penuhilah pikiran lo dengan hal-hal yang baik. Nggak usah setiap hari gue harus positive thinking nih katanya, nggak gitu juga gitu. Tapi ketika lo merasa udah bekerja keras, tapi lo mau memenuhi otak lo dengan, aduh udah deh gue nggak mampu nih gitu. Kayak let's say misalnya di kampus kayaknya mau ada ujian, lo udah belajar, lo tahu pelajarannya, tapi di hari H lo merasa kayak, aduh gue nggak mampu nih gitu, temen gue pasti nilainya bakal lebih bagus deh gitu, gue nggak mampu gitu. Itu ya akan Menghambat diri lo. menghambat diri lo juga gitu. Tapi ya udah coba aja di-switch dengan tadi kasih afirmasi positif kayak gue udah belajar, gue tahu, gue udah berusaha, gue udah bekerja keras gitu. Oke, ini mungkin ujiannya akan susah gitu, tapi gue udah belajar gitu. Ya udah itu akan bisa membantu lo untuk perform dengan baik gitu. Jadi latih kasih latih menyayangi diri lo sendiri gitu. Nah, berarti maksud gue gini Kak. Pertama, self affirmation itu penting banget Kak. Cara lo untuk diri lo sendiri, self care penting. Dan yang pasti diingat itu kayak pandemi ini bukan ajang lomba, dan lo tuh semua punya waktu lo masing-masing untuk berkarya kan, dan itu yang bisa bikin lo tetap waras kan. Betul banget gitu. Sama ini tadi gue menambahin juga sih yang tadi afirmasi tuh kayak sama juga lo merasa kayak lo tiap hari nggak apa-apa lo ngomong ke diri lo, oke gue bisa survive hari ini gitu, gue bisa melewati pekerjaan gue hari ini gitu. Jadi nggak usah kasih goal yang terlalu muluk-muluk ya, terlalu tinggi ya, nggak terlalu tinggi, ekspektasinya nggak usah tinggi-tinggi itu, apalagi yang tadi bandingin sama orang lain nggak usah gitu. Ya udah, jadi itu sih mungkin bisa perlu dilatih juga. Gitu. Oke. Wah, sumpah ini maksud gue kayak gue bersyukur banget sih bisa ngobrol sama lo malam ini karena gue dapat insights baru gitu. Kayak gue bisa tahu kalau misalkan gue ternyata tidak perlu berlomba dengan dunia sana, apalagi ya di masa pandemi sekarang self care tuh penting sih. Itu sebuah prinsip yang bagus yang bisa diterapin di rekan-rekan GP semua sih. Karena pemuda itu kayak oke, kita kan GP dari 18 sampai 35 tahun nih Kak. Nah, kita pasti akan ada rentang waktunya kan dari muda dewasa sampai kira dewasa, dan ya kalau jadi PKP atau PKB punya anak gitu kan. Dan ya bener kata lo tadi Kak, kayak di masa pandemi ini untuk menjaga kewarasan, kita tuh bisa menanamkan mindset, mindfulness, cara-caranya, ataupun kayak kita mencari kegiatan hobi yang sifatnya positif gitu sih Kak. Wah, sumpah Kak Bene, nggak kerasa. Ini hampir sejam Kak. Lu percaya nggak? Hampir sejam Kak. Gue juga kayak yang awalnya mau cuma 15 menit, 20 menit, ternyata sejam tuh gokil tuh gue bilang. Udah gue bilang Dan sejam nih pasti. Iya, karena kalau bahas kayak ginian gue tau kayak ini bakal bisa berhari-hari sih. Apa kita bikin ini aja, series aja nih sama Kak Vene nih? Boleh ya. Gitu sih. Tapi Friday Night Talk. semoga ya Kak, maksudnya semoga dengan adanya topik yang kita bawain ini Kak, di podcast GP episode pertama Kak, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman rekan-rekan GP semua ya Kak Vene ya. Yeay, semoga. Yes. Ada mungkin pesan-pesan the last word nih Kak, buat quotes dari Kak Vene buat rekan-rekan GP ini Kak, mengenai pandemi ini dan juga kesehatan mentalnya Kak. Ada. Kalau gue selalu mengencourage rekan-rekan pemuda nih khususnya, nggak usah takut ke psikolog, nggak usah takut cari bantuan ke profesional, karena ini yang kadang kita masih salah persepsi. Ketika lo ke psikolog bukan berarti lo sakit, bukan berarti lo langsung semata-mata lo punya suatu gangguan. No, it's not like that. Psikolog
ataupun psikiater atau yaitu tenaga profesional dalam hal kesehatan mental, pada dasarnya tugasnya adalah untuk membantu masing-masing individu supaya bisa lebih optimal lagi, supaya bisa perform lebih optimal lagi. Bagaimana caranya membantu mereka misalnya dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam aspek kehidupan mereka supaya bisa menjadi diri mereka yang lebih baik lagi. Jadi bukan berarti untuk menyembuhkan penyakit baru datang, enggak, tapi bisa banget membantu supaya lebih optimal. Dan sekarang ke psikolog itu nggak usah khawatir, mahal ya katanya ya gitu. Nggak tahu ya, nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi worth it lah ya, Karena bisa dikatakan kan. ya, karena kan ya bayar ilmu juga kan. Tapi Yes, sebenarnya betul. dari ini gue merasa juga dari kita, dari para psikolog-psikolog itu sebenarnya udah banyak banget wadah, bahkan ada yang ngasih kayak semacam free trial atau konseling gratis itu udah banyak banget di mana-mana gitu. Karena That's it. memang di masa ini kan kritis banget, jadi kita benar-benar mencari cara gimana supaya me-reach out orang-orang sebanyak mungkin yang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi nggak usah takut ke psikolog, cari bantuan, nggak usah takut nanti di-judge yang aneh-aneh, no, Nggak bakal ya. nggak bakal gitu. Karena kan baik lagi tujuannya untuk membantu kalian gitu. Jadi itu sih dari gue. Oke, gas, langsung gue S2 psikologi. Langsung gas. Semangat. Gue udah pening pala gue nih kayaknya kalau saya S2 psikologi lagi kan. Semangat. Oke deh. Kak Vene, I just Yes. would like to say thank you for these opportunities because gue tahu tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan kayak gini dan ternyata lu bisa membagikan ilmu ini kepada rekan-rekan GP semua, itu adalah harga yang tidak dapat dibayarkan, Kak. Gue big applause sama lu sih Kak Vene karena ilmu lu terbayarkan, Kak. Thank you banget. Oke deh. Terima kasih loh GP Markus. Terima kasih GP. Kalau kalian mau nomor Kak Vene nanti DM gue. Boleh. Gak boleh, nomor Kak Vene private, gak boleh ya, hati-hati. Boleh, silakan. Oke deh. Kak Vene, tanpa terasa nih kita udah di ternyata akhir podcast kita nih Kak. Gue mewakili segenap pengurus GP dan juga gerakan pemuda yang lainnya. Sekali lagi terima kasih. Semoga podcast ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman rekan-rekan GP semua dan mendapatkan insights baru tentunya mengenai dunia perpandemian ini dan gimana cara kita menjaga kewarasan dan kesehatan mental kita sih Kak. So guys, itu adalah episode pertama dari podcast Gerakan Pemuda ini, dari Gempa ini. So, kalau misalkan kalian suka, silakan di-like, dan kalau misalkan bisa, kalian share ke teman lain, karena kita tidak tahu nih, banyak orang-orang di luar sana yang tentunya butuh konten seperti ini. Oke, gue Reva Emanuel, dan sekali lagi Kak Vene Florencia, terima kasih. Yeay, sama-sama GP. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Roger and out, dadah! Dadah, thank you Kak Reva, dadah! Thank you Kak Vene!